نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita masih bisa merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu sudahlah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur dengan kenikmatan tersebut, yaitu dengan cara mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal kebaikan. Di antaranya adalah sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu kita gunakan kenikmatan tersebut untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Dan itulah yang didambakan oleh kita semua sebagai seorang muslim, mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. Kita lanjutkan dari membahas kitab tentang 40 hadis yang menunjukkan tentang keutamaan La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan membaca hadis yang ke-22, Al-Hadits Tsani wal 20, hadis yang ke-22, yaitu bab yang baru masih berkaitan dengan keutamaan La Ilaha Illallah. Beliau menyatakan babun annahu la ya'uddu laha syai'un fil mizan. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai La Ilaha Illallah di dalam timbangan amalan nanti. Al-Hadits Tsani wal 20, hadis yang ke-22. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamati. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب
Fayaqulu afala udhrun? Fayaqulu la ya Rabb. Fayaqulu bala. Inna laka 'indana hasanatun. Wa innahu la zalama 'alayka al-yawm. Fayukhriju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu ahdir waznaka. Fayaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqata ma'a hadhihi as-sijillat. فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, itu seorang sahabat yang mulia yang dikenal dengan kemuliaannya dan juga dengan kedermawannya. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan seorang laki-laki dari kalangan umatku di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti. Ala ru'usil khalaiq maksudnya adalah di hadapan para makhluk. Kalau kita terjemahkan secara lafaz, yaitu di atas kepala-kepala makhluk. Maksudnya adalah di hadapan para makhluk di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan salah seorang laki-laki dari kalangan umatnya Rasulullah di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk. Yang mana orang ini sebenarnya itu berhak mendapatkan adab. Berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya. Akan tetapi karena maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha pengampunnya Allah dari seluruh dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada seluruh makhluk akan maha mulianya Allah, maha dermawannya Allah dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tunjukkan kepada mereka tentang seorang yang Allah akan bebaskan di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk. Kemudian Rasulullah menyatakan, fayanshuru alaihi 99 sijlan. Kemudian dibentangkan di hadapannya 99 gulungan. 99 sijlan, ada 99 gulungan yang berisi catatan amal, catatan kejelekan. Dibentangkan seluruhnya. Kullu sijlin mithlu maddil basar. Setiap gulungan tulisan tersebut, ini jauhnya kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa banyaknya dosanya yang dilakukan orang ini. Dihadapkan 99 gulungan yang berisi catatan kejelekan. Satu gulungannya saja dibentangkan itu, ini sejauh mata memandang. Tsumma yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang ini, orang yang memiliki 99 catatan kejelekan, 99 gulungan catatan kejelekan. Ya, kalau kita katakan 99 roll catatan kejelekan. Satu rollnya itu kalau dibentangkan sejauh mata memandang. Ini menunjukkan betapa banyaknya dosanya orang tersebut. Kemudian Allah menyatakan kepada orang ini, fayaqulu, atau thumma yaqul, atunkiru min hadha syai'. Apakah engkau mengingkari perkara ini, sesuatu yang telah dicatat ini? Maka orang ini pun menyatakan tidak. Allah menyatakan, awala maka kuttabati al-hafidun. Apakah para penulisku, yaitu mereka malaikat-malaikat yang selalu menjaga, apakah mereka itu telah berbuat zalim kepada engkau dengan catatan amalan ini? Fayaqulu la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Tidak ya Allah. Ini semuanya catatan itu betul, semuanya telah saya lakukan. Semuanya pernah aku lakukan, perbuatan yang ditulis itu semuanya telah aku lakukan. Dan malaikatmu juga tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat zalim dengan catatannya itu. Fayaqul. Kemudian Allah menyatakan kepada orang tadi, afalaka uzrun? Apakah engkau memiliki uzur? Apakah engkau memiliki alasan agar supaya engkau bisa diselamatkan dari
99 gulungan catatan kejelekan tadi, maka orang tersebut pun menyatakan, la ya Rabb, tidak ada udzur lagi, wahai Rabb. Saya tidak memiliki alasan untuk bisa menolak, untuk bisa membantah apa yang telah dicatat untukku. Fayaqul, maka Allah menyatakan, bala, tentu saja. Kamu masih punya satu udzur. Kemudian Rasul menyatakan, innalaka indana hasanatun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan. Engkau memiliki satu kebaikan saja di sisi kami. Wa innahu la zalamaka 'alaika al-yawm, dan sesungguhnya pada hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Maka kemudian dikeluarkan satu kartu. Satu kartu yang cuma berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Maka di sini merupakan keutamaan dari dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahdir waznaka. Hadirkanlah timbangan amalanmu. Datangkan timbangan amalanmu. Fayaqul, maka orang tadi menyatakan, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqata ma'a hadhihi sijillat. Apa artinya? Satu kartu ini kalau dibandingkan dengan 99 gulungan catatan kejelekan tadi. Faqala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innaka la tuzlam. Maka sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fatuda'us sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Kemudian diletakkanlah gulungan tadi, 99 gulungan catatan kejelekan diletakkan di satu timbangan, anak timbangan. Kemudian satunya lagi di anak timbangan yang kedua. Maka kemudian fatashat as-sijillat. Maka kemudian ternyata anak timbangan yang berisi 99 gulungan catatan kejelekan tadi, yang satu gulungan itu kalau dibentangkan itu sejauh mata memandang, ternyata akan terangkat. Miring dan terangkat. Kemudian lebih berat dari satu kartu yang di dalamnya cuma terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wa taqalat al-bitaqah, dan kartu tersebut lebih berat daripada 99 catatan kejelekan tadi. Wa la yadkhulu ma'asmillahi syai', dan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala jami'an. Ini tentunya hadis yang sangat mulia yang dikenal dengan hadis bitaqah. Para ulama menamakan hadis dengan hadis bitaqah karena di dalamnya terdapat cerita tentang masalah kartu yang terdapat padanya dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Di sini satu catatan amalan, yaitu persaksian seorang hamba bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini akan lebih berat kalau dibandingkan dengan catatan-catatan kejelekan yang pernah seorang lakukan. Maka kita akan membaca beberapa faedah yang disebutkan oleh muallif di sini pada penulis kitab ini, kitab Arba'una Haditsan fi Fadli la ilaha illallah. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, minha anna mizanul a'mali lahu kiffatani hissiyatani musyahadatani. Di hadis ini terdapat faedah tentang adanya mizanul a'mal, adanya timbangan amal. Ini harus kita imani. Karena ini masih termasuk kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Termasuk rukun iman yang kelima. Ya, di antara kandungan dari rukun iman yang kelima adalah, sudah pernah kita sebutkan, yaitu di antaranya beriman dengan adanya al-ba'ts, dengan adanya hari kebangkitan. Kemudian beriman dengan adanya al-jaza wal hisab, adanya pembalasan amalan dan juga perhitungan amal. Ya. Kemudian juga beriman dengan adanya al-jannah dan an-nar. Ini termasuk dari kandungan beriman dengan yaumul akhir. Kemudian selanjutnya beriman dengan apa saja yang terjadi setelah kematian. Di antaranya ada azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur. Kemudian juga di antaranya adalah terdapat padanya al-mizan, yaitu adanya timbangan amal. Di sini dapat faedah juga
tentang dalil menunjukkan tentang adanya mizan. Dan wajib kita imani bahwasanya mizanul a'mal, yaitu timbangan amal itu betul-betul ada. Dan timbangan ini memiliki dua anak. Memiliki dua daun. Ya, enaknya daun atau anak? Biasanya kan timbangan itu daun ya. Di sini ada, di sini ada. Ini timbangan. Memiliki dua. Dan ini adalah hissiyah. Sesuatu yang indrawi, sesuatu yang bisa dirasakan. Maksudnya nanti betul-betul ada. Bukan cuma sekedar kiasan. Bukan, tapi betul-betul hissiyah. Dan itu akan bisa disaksikan oleh seluruh makhluk. Musyahadatan. Keduanya itu, dua timbangan tersebut, dua mata timbangan tersebut, ini bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Ini diantaranya adalah dalil ini. Hadis ini menunjukkan dalil atas adanya timbangan. Wajib kita imani dengan beriman adanya al-mizanul a'mal. Demikian pula dalam Al-Quran juga disebutkan di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya mizan. Kita bisa lihat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Nanti kalau ada kesempatan saya akan lihat dari ayat ini. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 103. Ini dalil yang menunjukkan atas adanya mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Maka barang siapa yang timbangan amalannya itu berat, timbangan amalannya, timbangan kebaikan itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan amalannya itu ringan, kebaikannya ringan, Allah menyatakan faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka itu kekal dalam jahannam. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan adanya mizanul a'mal, timbangan amalan. Di ayat yang lain, itu surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di sana juga terdapat dalil tentang adanya mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, maka kami akan meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat nanti. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, maka tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin, meskipun hanya ada suatu amalan yang seberat biji khardal saja, yaitu biji sawi, yaitu biji yang paling kecil, ataina biha, niscaya kami akan mendatangkannya. Kalau itu amalan kejelekan, maka juga akan terlihat dalam timbangan nanti. Meskipun itu hanyalah sebesar biji khardal saja, sebesar biji sawi saja. Demikian pula kalau itu amalan kejelekan atau amalan kebaikan, amalan kejelekan sama saja. Ataina biha, kami akan mendatangkan amalan tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami itu sebagai penghitung amalan kalian. Ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Ini dua ayat yang menunjukkan akan adanya mizan. Adanya mizan, yaitu timbangan amal, mizanul a'mal. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut, yaitu tentang isbatul mizan. Anna mizanul a'mal lahu kiffatani hissiyatani musyahidatan. Bahwasanya timbangan amalan itu memiliki dua anak timbangan yang bisa dirasakan nanti dan juga disaksikan. Dalilnya kita telah sebutkan tadi dari hadis, adalah hadis yang kita baca di sini. Kemudian dari Al-Quran ada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102, 103. Dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Kemudian faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyatu wa minha itsbatul malaikati al-kuttabah. Fa kullu syai'in maktubun wa muhsa 'ala ibni Adam. ولذلك يقول عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Faedah yang kedua tentang penetapan adanya malaikat pencatat. Malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal. Jadi ini juga termasuk rukun iman yang kedua. Beriman dengan adanya malaikat termasuk diantaranya adalah beriman dengan tugas-tugasnya mereka. Di antara kandungan dari beriman dengan al-malaikah. Rukun iman yang kedua adalah beriman dengan tugas-tugas mereka yang kita tahu. Di antaranya adalah ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amalan. Ada yang mencatat kebaikan, ada juga yang mencatat kejelekan. Ini ada demikian. Di sini terdapat penetapan tentang adanya malaikat. Fakullu syai'in maktubun, maka segala sesuatu itu pasti akan dicatat oleh malaikat tersebut, tidak akan mungkin berkhianat. Malaikat tersebut adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti akan dilaksanakannya. Kalau Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amalan, seluruh manusia tidak akan terluput satupun dari pencatatan malaikat tersebut. Kalau Allah memberikan tugas kepada para malaikat, ada yang bertugas untuk menurunkan air hujan, maka dia pun bertugas itu saja. Ada yang Allah ciptakan malaikat hanyalah untuk berzikir saja, maka dia pun akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bosan dan tidak akan merasa capek. Inilah kelebihan dari malaikat. Makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya. Karena di ayat yang lain Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian dengan an-nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari an-nar. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya itu manusia dan juga bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Di neraka tersebut terdapat malaikat yang keras, kasar. La ya'suna Allah ma amarahum. Malaikat tersebut tidak pernah mendurhakai Allah dari apa yang Allah perintahkan. Dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa malaikat tersebut adalah makhluk yang paling taat. Tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini dalil yang menunjukkan akan taatnya malaikat. Oleh karena itu ketika ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan, tidak akan mungkin dia bisa disuap. Beda di dunia. Kalau ada, sekarang ada tim KPK, Komite Penanggulangan Korupsi. Ini bisa disuap masih kan? Inilah, udah diam lah, nanti kamu dapat jatah. Bisa disuap. Tapi malaikat tidak akan bisa. Meskipun suap berapa, meskipun dia kayaknya bagaimana, kalau dia melakukan perbuatan kejelekan, Allah akan tulis. Si fulan jam sekian, detik sekian, telah melakukan perbuatan kejelekan, telah melakukan korupsi ini dan korupsi itu. Ya. Tidak akan bisa disuap. Dan tidak akan ada satupun yang terluput dari catatan malaikat, karena mereka selalu taat kepada Allah dari apa yang diperintahkan. Selalu mencatat. Fakullu syai'in maktub, segala sesuatu akan ditulis. Wa muhsa, dan juga akan dihitung. Ala ibni Adam, terhadap manusia. Semua perbuatan anak Adam, semua perbuatan manusia, amalan baiknya maupun amalan buruknya akan dicatat dan dihitung oleh para malaikat tadi. Walidzalika yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29. Allah menyatakan, wa wudi'al kitab, maka diletakkanlah kitab, yaitu maksudnya kitab catatan amal. Diletakkan kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqin mimma fihi, maka kemudian engkau melihat orang-orang yang banyak berdosa, mereka takut. Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, mereka akan takut mimma fihi, karena apa yang ada di dalamnya, dalam kitab catatan amalan tersebut. Wa yaqulun, kemudian mereka menyatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduhai celakalah kami. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali seluruhnya itu dicatat, dihitung dalam kitab itu. Ini perasaan takutnya orang-orang yang mujrimin.
orang-orang yang dia melakukan dosa. Karena mereka takut semua perbuatan sekecil apapun tercatat dalam kitab tersebut. Sampai mereka melaknat dirinya. Ya wailatana, aduhai celakalah kita. Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan perkara yang kecil maupun yang besar sedikit pun kecuali ditulis padanya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan selama di dunia dihadirkan seluruhnya di hadapan orang tersebut tadi. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan sekali-kali Rabbmu itu tidak menzalimi seorang pun. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-29. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Tentang penetapan adanya malaikat pencatat. Dan setiap catatan yang kita lakukan, itu semuanya itu akan dicatat. Dan dihitung oleh para malaikat. Oleh karena itu hendaklah kita berhati-hati dalam beramal. Berhati-hati dalam berbuat kejelekan. Karena semuanya itu, kecilnya maupun besarnya itu akan dicatat. Maka tentunya ketika kita melakukan perbuatan dosa meskipun sekecil apapun, Allah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan meskipun hanyalah sebesar biji zarrah sekalipun, maka dia akan melihatnya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan meskipun hanyalah sebesar biji zarrah pun, sebesar biji sawi pun, maka dia juga akan melihat bahwasanya perbuatannya tersebut dicatat oleh para malaikat. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad khalaqnal insan." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui bisikan-bisikan jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Ingatlah ketika ada dua malaikat yang bertemu dengannya. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Kemudian dua malaikat tersebut duduk di sebelah kanannya dan juga di sebelah kirinya. Apa gunanya? Yaitu untuk selalu mengawasi dan mencatat amalan seorang hamba. Oleh karena itu Allah menyatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satu lafaz pun yang terucap. Tidak ada satu kata pun yang terucap oleh seorang hamba kecuali di sisinya itu ada malaikat yang selalu menjaga dan juga mengawasi. Di sini raqibun atid ini bukan nama ya. Karena ada di antara kaum muslimin yang masih salah paham dengan masalah ini. Ini bukan nama. Raqibun atid, ini bukan malaikat raqib sama atid, bukan. Tapi raqib adalah malaikat yang selalu mengawasi, ya, raqib, selalu mengawasi dan juga atid, yaitu selalu mencatat amalannya. Jadi bukan raqib pencatat kebaikan, atid pencatat kejelekan, tetapi sebaliknya bukan. Tapi raqibun atid memang duduk sebelah kanan dan kiri, akan tetapi ini bukan namanya. Tapi raqibun atid, raqib adalah malaikat yang selalu mengawasi dan juga atid, malaikat yang selalu mencatat amalan seorang hamba. Surat Qaf ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ini tentang rukun iman yang kedua, yaitu wajibnya beriman dengan para malaikat, dan juga termasuk dalam kandungan beriman dengan malaikat tersebut adalah beriman dengan tugas-tugasnya mereka. Yang Allah berikan tugas kepada mereka, maka mereka selalu melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Kemudian selanjutnya, faedah yang ketiga ya. Wa minha zikru adlillahi subhanahu wa ta'ala wa annahu munazzihun 'anil zulmi. Qala subhanahu wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Di hadis ini terdapat faedah tentang penyebutan akan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu munazzihun 'anil zulmi, dan bahwasanya Allah itu disucikan dari perbuatan zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid," dan sekali-kali Rabbmu tidaklah melakukan kezaliman kepada hamba. Kepada para hamba, kepada manusia. Ayat yang seperti ini ada di 5 tempat dalam Al-Qur'an. Di surat Fussilat ayat yang ke-46. Dan di ayat yang lain yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-182 juga disebutkan padanya, wa anna Allah laisa
bidhallamil 'abid. Sebelumnya Allah menyatakan, ya, zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamil 'abid. Demikianlah dari apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian, perbuatan-perbuatan kalian, dan sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Ini dua tempat sudah. Fussilat ayat yang 47, kemudian Ali Imran ayat yang 182. Tempat yang ketiga ada di surat Al-Anfal ayat yang ke-51. Persis ayatnya demikian. Zalika mimma qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamil 'abid. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-10 juga persis ayatnya demikian. Ada 4 tempat. Kemudian yang ke-5 di surat Qaf ayat yang ke-9. Allah menyatakan ma yubaddilul qawla ladayya wa ma ana bidhallamil 'abid. Demikian. Maka di sini dalil ini menunjukkan bahwasanya Allah itu betul-betul tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu Maha Adil, disucikan dari sifat kezaliman. Dan Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu Allah juga mengharamkan kezaliman dilakukan oleh hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi ya, hadis yang diambil dari firman Allah. Cuman bedanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Kalau Quran itu dibaca ketika sholat boleh, bahkan di sini sunnah. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh. Seorang tidak boleh ya, setelah baca Fatihah kemudian baca hadis qudsi. Ya ibna Adam, misalkan demikian. Lau ataitani bi qurabil ardi khataya. Sama firman Allah, cuman tidak boleh dibaca ketika sholat. Ini perbuatan baru dalam agama kalau ada yang membaca hadis qudsi ketika sholat. Ini bedanya demikian ya, kalau hadis qudsi tidak sama-sama firman Allah sama-sama. Cuma tidak boleh dibaca ketika sholat. Tapi kalau Quran, firman Allah dan boleh dibaca ketika sholat. Bahkan membacanya itu merupakan ibadah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Aku haramkan kezaliman atas diriku, fala tazalamu. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Dan aku jadikan kezaliman tersebut itu haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Tidak boleh ada yang di antara kita itu saling menzalimi. Tidak boleh di antara kita itu saling menyakiti. Ya, karena ini adalah perbuatan yang haram. Allah telah haramkan untuk dirinya dan juga untuk makhluknya, untuk hambanya. Ini faedah yang ketiga dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat, wa minha mahabbatullahi lil 'udhri. Faedah yang keempat tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memiliki uzur. Tapi tentunya di sini perlu kita tambahkan, uzur di sini bukan semua uzur, tapi uzur yang syar'i. Karena uzur itu ada yang syar'i dan yang tidak syar'i. Uzur syar'i, maka di sana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memiliki uzur. Ya, uzur itu alasan ya, kalau kita katakan bahasa di situ alasan. Ya tentunya di sana dua alasan yang syar'i dengan alasan yang tidak syar'i. Kalau alasan yang tidak syar'i, maka Allah tidak akan memaafkan. Allah tidak akan menerima uzurnya. Tapi kalau uzur itu uzurnya syar'i, di sana ada syariatnya, ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, ya maka di sana ya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu meridhoinya. Allah tidak menghitung sebagai perbuatan dosa. Bagaimana kita contohkan uzur yang syar'i? Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda rufi'atil aqlam 'an thalathin. 'Anil na'imi hatta yastayqidh. Wa 'anil sabiyyi hatta ihtalamat, wa 'anil majnuni hatta al-'aqil. Atau hatta yaqal. Diangkat pena dari 3 golongan orang. Maksudnya tidak dicatat perbuatan tersebut sebagai perbuatan pahala ataukah dosa dari 3 golongan orang. Yaitu yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maksudnya ketika seorang yang tidur kemudian dia meninggalkan salah satu kewajiban karena sangat ngantuknya, mungkin karena sudah seharian lembur kerja kemudian capek, ternyata tidur melewatkan beberapa waktu sholat misalkan kalau ada. Kalau memang dia betul-betul uzur dan betul-betul tidur, maka dia tidak diangkat. Maksudnya tidak ditulis perbuatan tersebut sebagai perbuatan dosa meskipun dia meninggalkan sholat. Cuman kewajiban dia harus melakukan ketika dia bangun. Ya, meskipun dia telah meninggalkan
4 waktu sholat atau 3 waktu sholat harus dilakukan ketika dia bangun. Ini bukanlah termasuk dianggap sebagai perbuatan dosa. Ini, ataukah misalkan seorang yang tidur kemudian dia dengan tanpa sengaja ternyata dia ngigau kemudian membunuh temannya. Misalkan ada. Ataukah bukan membunuh, mungkin kalau anak bayi mungkin guling, ya Pak. Nimpa anak bayinya kemudian mati. Ini juga tidak termasuk perbuatan dosa. Karena Rasul menyatakan rufi'atil aqlam. Inilah uzur yang diterima, uzur yang syar'i. Sampai dia bangun. Kalau dia bangun maka dia baru teranggap sebagai perbuatan dosa kalau dia melakukan hal tersebut. Ataukah yang kedua adalah orang yang gila sampai kemudian dia itu berakal. Ketika orang yang gila dia melakukan perbuatan jinayat, perbuatan kriminal, maka secara hukum Islam tidak bisa dikisos. Dan juga tidak ada padanya dia. Tidak ada padanya denda. Karena dia bukanlah termasuk orang yang mukallaf, bukan orang yang dibebani dengan beban syariat. Atau yang ketiga, anak kecil sampai dia itu dewasa. Anak kecil sampai dia dewasa. Ini 3 golongan orang yang mendapatkan uzur ketika dia melakukan sesuatu ataukah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Ini uzur-uzur yang syar'i, di sana ada dalilnya. Dari al-hadis disebutkan dalilnya. Ataukah juga uzur yang syar'i lainnya dalam hal sholat berjamaah. Sholat jamaah, hukum asalnya adalah wajib. Meskipun di sana ada khilaf para ulama tentang hukumnya, ada yang menyatakan wajib kifayah, ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib ain. Ini ada khilaf para ulama ya. Cuman pendapat yang paling kuat di sini wajib ain bagi orang yang tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur, kalau di sana ada uzur yang syar'i, maka gugur kewajibannya. Sebagai contoh uzur yang syar'i adalah ketika hujan. Hujan ini uzur syar'i. Karena di sana Rasulullah memerintahkan kepada muadzin untuk berazan ketika hujan untuk mengucapkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Bukan hayya salat tapi sallu fi rihalikum. Ini ada di beberapa tempat. Adanya di sana ada yang untuk mengatakan hayya salat, ada yang di antara hayya falah dan juga Allah akbar di sela-sela padanya sallu fi buyutikum. Ini ketika hujan deras. Ataukah ada yang tempat yang ketiga yaitu setelah selesai azan sudah la ilaha illallah kemudian selanjutnya langsung sallu fi buyutikum. Ini ada 3 tempat ya. Yang ada di sana dalilnya. Maka di sini menunjukkan termasuk di antara uzur orang tidak menghadiri jamaah di masjid adalah ketika hujan yang lebat. Ini salah satu uzur yang jelas ada dalilnya kan? Karena di sana Rasulullah memerintahkan sallu fi buyutikum. Ataukah uzur yang lain sebagaimana ketika sakit. Ya. Sakit ya karena dia sampai terhalang untuk tidak bisa berjalan keluar ke masjid karena sakit. Maka dia termasuk uzur. Ataukah karena safar, ini juga uzur yang syar'i. Ataukah karena mungkin yudafi'ul akhbathan, menahan 2 khabath. Ataukah bihadratit ta'am, ketika makanan sudah dihadirkan, dihidangkan. Ini juga termasuk uzur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan. Maksudnya, ketika seorang makanan sudah didirikan, kemudian ada kumandang azan, berkumandang azan untuk memimpin sholat, maka dia dahulukan makannya dulu. Ya. Maka sebaiknya dahulukan makan supaya dia tidak sholat dalam keadaan masih mengingat makanan tadi. Oleh karena itu ada pepatah yang menyatakan lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ini pepatah yang bisa juga dipegang. Karena di sana ada dalilnya ya. La salata bihadratit ta'am. Tidak sah dengan hadirnya makanan. Ya, maksudnya di sini merupakan uzur ketika seorang mungkin terlambat ataukah mungkin dia sampai tidak ikut jamaah. Asalkan dengan catatan para ulama memberikan penjelasan tidak dijadikan waktu sehari-hari. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Biasanya udah waktu azan hadirkan. Ini enggak boleh. Ini dosa termasuk. Yang menyuguhkan juga dosa, yang makan juga dosa. Karena dia meninggalkan kewajiban tadi, yaitu salat jamaah. Jangan buat anggaran ya. Kalau sekali-kali nggak masalah. Sekali-kali nggak masalah, tapi jangan buat anggaran. Ya. Para ulama menjelaskan demikian dalam kitab-kitab fikihnya mereka. Ya. Ataukah juga wala huwa yudaful akhbatan, tidak ada salat ketika seorang ini menahan 2 khabath, kecil maupun besar. Ya, hajat kecil maupun besar. Ini juga termasuk uzur ketika meninggalkan jamaah. Ya. Maka di sini uzur yang syar'i. Maka ketika seorang meninggalkan suatu kewajiban karena adanya uzur yang syar'i, ada dalilnya di sana dari Al-Qur'an maupun dari hadis, maka di sana diterima. Allah akan mencintainya. Ya, Allah akan mencintainya. Sebagaimana di sini, kita kembali ke pembahasan hadis ini. Orang ini
betul-betul bertauhid kepada Allah dan Rasulnya, meskipun dia melakukan perbuatan dosa, ya, selain dosa kesyirikan, ya, bukan dosa menyekutukan Allah yang membatalkan tauhidnya, maka Allah berikan kepadanya uzur yang syar'i. Maka kemudian 99 gulungan amalan tadi, yang satu gulungan tersebut dibentangkan sejauh mata memandang, ternyata dengan satu uzur ini, yaitu satu kartu ini, kartu yang terdapat padanya dua kalimat, dua syahadat, itu syahadat tauhid dan syahadat Rasul, ya, maka Allah memberikan kepadanya uzur. Allah memaafkan dosanya tadi disebabkan karena dua kalimat syahadat ini. Ini uzur yang syar'i. Ya, karena ketika seorang betul-betul bertauhid kepada Allah, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis yang telah lalu dari hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, jikalau engkau masih berharap kepadaku dan masih berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya. Atau sebenarnya, ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Ya ibn Adam, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, bukan dosa syirik. Ya, bukan dosa syirik, dengan catatan bukan dosa syirik. Ya. La ataituka bi qarabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan dengan sepenuh bumi itu juga. Ini menunjukkan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dan maha penerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah uzur yang syar'i. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima, wa minha fadlu la ilaha illallah. Di antara faedah dari hadis tersebut yang kita baca tadi, terdapat padanya keutamaan la ilaha illallah. حيث وضعت البطاقة التي فيها الشهادتين في كفة والسجلات من السيئات في كفة فخفت السجلات ورجحت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. Perhatikan sisi pendalilannya tentang keutamaan la ilaha illallah. Di mana ketika ada satu kartu yang terdapat padanya, ya, dua kalimat syahadat diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian juga ada sijillat, gulungan-gulungan catatan amalan, catatan kejelekan tadi yang berjumlah 99. Satu gulungan itu sejauh mata memandang kalau dibentangkan, diletakkan di anak timbangan yang kedua. Fakhafat as-sijillat, maka sijillat tadi, gulungan-gulungan catatan tadi, catatan amalan kejelekan tadi akan ringan. Akan ringan, kemudian warujihat al-bitaqah, dan akan lebih kuat dan akan lebih berat bitaqah tadi, kartu tadi yang terdapat padanya catatan dari dua kalimat syahadat yang telah diucapkan oleh seorang hamba. Allati fiha la ilaha illallah, yang terdapat padanya la ilaha illallah. Wa la yarjihu ma'aha syai'un minal ma'asi, dan tidak ada maksiat apapun, tidak ada maksiat sedikit pun yang akan bisa lebih kuat daripada dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Wal muradu annahu min ahliha lam yunaqidha bisyai'in, yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki, orang yang ahli dalam la ilaha illallah, maksudnya dia betul-betul mengucapkan la ilaha illallah dan juga melaksanakan makna-maknanya selama dia tidak membatalkan dengan perbuatan syirik. Ya. Karena tentunya ketika seorang sudah memahami dua kalimat syirik itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan dia tidak akan melakukan perbuatan dosa sebenarnya kalau dia sudah memahaminya. Perhatikan kandungan dari syahadatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan syirik. Dia tidak akan menyembah kepada kuburan, tidak akan menyembah kepada pepohonan, tidak akan menyembah kepada roh-roh yang dianggap itu menunggu suatu tempat, tidak akan mungkin. Karena dia sudah mengucapkan kalimat tauhid tadi. Dia mengesahkan menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian pula ketika dia telah meyakini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telah mengucapkan syahadat Rasul, maka dia harus ta'atuhu fima amara. Ada 4 kandungan, ada 4 konsekuensi. Yaitu yang pertama, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian kedua, wajtinabu ma'anhu naha wa zajara, dan meninggalkan serta menjauhkan segala sesuatu yang Rasulullah larang. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbara. Yang ketiga adalah membenarkan segala sesuatu yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ini 4 kandungan, 4 konsekuensi dari syahadat Rasul. Yaitu yang terakhir adalah dan tidak melakukan bentuk amalan ibadah kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah cukup sebenarnya ketika seorang melaksanakan 2 kali syahadat tersebut sudah bisa melaksanakan seluruh kandungan-kandungan Islam. Ini hadis dari beberapa faedah dari hadis yang kita baca ini, itu hadis yang ke-22 dari kitab ini. Dengan ini selesai pembahasan dari hadis yang ke-22 beserta faedah-faedahnya. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-23. Babun minhu. Bab minhu yaitu dari la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah maksudnya adalah annahu la ya'addu laha syai'un fil mizan. Tidak ada satupun yang bisa menandingi dalam timbangan amalan. Al-hadits al-thalith wal-ashrun, hadis yang ke-23 dari kitab ini, kitab Arba'una Hadisan fi Fadli la ilaha illallah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Qala Musa, berkata Musa, yaitu kalimullah, seorang nabi yang memiliki julukan kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Demikian pula nabinya Bani Israel yang memiliki mukjizat yang sangat banyak. Kalau orang sekarang ada seperti itu, berarti itu orang sakti, tapi tidak ada. Di sini Nabi Musa memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizatnya adalah tongkatnya bisa digunakan untuk membelah lautan. Membelah lautan dibelah dengan tongkatnya. Ini Nabi Musa. Di antara mukjizat yang lain, ya, tongkatnya tersebut bisa berubah menjadi ular untuk bisa melawan tukang sihirnya Firaun. Mukjizat yang lain juga tongkatnya ketika dipulkan di batu kemudian batu tersebut memancarkan air. Ya, memancarkan air-air yang banyak dari semua ya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan, Nabi Musa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, seorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat, tapi ternyata masih meminta ilmu kepada Allah. Tidak merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, tapi merasa kurang dengan ilmunya. Maka tentunya kita, manusia biasa sebagaimana kita, ini tentunya kita harus merasa cukup. Tidak boleh merasa cukup. Tidak boleh merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Karena sebanyak apapun ilmu yang telah kita miliki, ya, maka di sana lebih banyak yang tidak dia kuasai. Lebih banyak yang tidak dia kuasai. Karena ilmu Allah itu sangatlah luas. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun 7 lautan digunakan sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan cukup. Ya. Sudah kering lautnya, ternyata ilmu Allah itu masih banyak yang belum tertulis. Ya. Ini 7 lautan padahal. Kita tahu lautan betapa banyaknya airnya. Kalau dijadikan sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan cukup lautan tersebut untuk menulis ilmunya Allah. Oleh karena itu Nabi Musa seorang nabi, ya, seorang nabi, seorang rasul, ternyata dia masih merasa kurang dengan ilmunya, ya, merasa kurang dengan ilmunya. Dan pernah Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ditanya oleh salah satu pengikutnya, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Maka karena Musa merasa sebagai seorang nabi, kalau manusia ya saya, Allah tegur, tidak, bukan kamu, tapi di sana ada hamba yang lebih berilmu daripada engkau. Yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa pun belajar kepada Khidir. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu di atas ilmu masih ada ilmu lagi. Di atas yang berilmu masih ada orang yang berilmu lagi. Ini ilmu Allah sangatlah luas. Dan di atas segala sesuatu itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita bersemangat untuk bisa mencari ilmu.
Sebagaimana para nabi semangat untuk mencari ilmu, kita juga bersemangat untuk mencari ilmu. Dan tidak pandang usia ilmu tersebut. Tidak pandang jabatan, tidak pandang segala sesuatu. Tapi semuanya itu adalah kewajiban bagi setiap kita orang muslim. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang sampai kapan kita akan menuntut ilmu. Maka beliau menyatakan, ilal mahbarah, ilal maqbarah. Tinta yang digunakan untuk menuntut ilmu itu sampai di makbarah, sampai di pekuburan. Maksudnya sampai mati. Ini perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi kita waktunya tidak ada batasan waktu. Ya. Seluruh usia kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena demikianlah para ulama terdahulu. Kita lanjutkan hadisnya. Berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an, alkuruka wa ad'uka bih. Ajarkanlah kepadaku. Berikanlah ilmu kepadaku. Sesuatu yang mana aku bisa mengingat engkau. Bisa berzikir kepada engkau dan aku bisa berdoa kepada engkau dengan sesuatu yang engkau ajarkan tersebut. Qala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya Musa. Ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah. Qala ya Rabbi. Kemudian Musa menyatakan, wahai Rabbku. Kullu ibadika yaquluna hada. Semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a. Di sini as-sab'a, di sini sebagai na'at dari as-samawat. Ya. Karena as-samawati ini kan sebagai isim dari anna. Law anna samawati. Karena di sini karena dia kalau dalam sisi i'rabnya disebut dengan ya jamak muannas salim, maka mansubnya dengan kasrah. Kemudian karena sifatnya maka mansubnya dengan fathah. Law anna samawati sab'a. Ini kalau dari sisi i'rabnya ya. Di sisi bahasa Arabnya, law anna samawati sab'a wa 'amirihinna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin. Wa la ilaha illallah fi kiffatin la malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jikalau seandainya langit yang 7 dan seluruh para penguasa yang ada di langit tersebut selain aku dan juga bumi yang 7 diletakkan dalam satu anak timbangan. Wa la ilaha illallah fi kiffatin, kemudian la ilaha illallah di timbangan anak timbangan yang kedua, anak timbangan yang lain, la malat bihinna la ilaha illallah, niscaya akan lebih berat, akan lebih condong, lebih berat dari timbangan yang terdapat padanya la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim dan beliau menyatakan sahihnya hadis tersebut. Imam Hakim menyatakan sahihnya hadis tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali akan menggali beberapa pelajaran yang penting dari hadis tersebut. Yang disebutkan oleh muallif di sini Al-Syekh Muhammad Ibn Marzuq Ibn Muhammad Ad-Dahjani hafizahullah taala. Beliau menyatakan dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha di antaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Wa annahu la ya'uddu laha syai'un fi mizan. Ya, fil mizan. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai la ilaha illallah dalam timbangan. Perhatikan, langit yang 7, bumi yang 7 dan seluruh para pemimpinnya diletakkan dalam satu timbangan. Kemudian la ilaha di timbangan yang kedua, nah timbangan yang kedua maka akan lebih berat la ilahnya. Kalau tadi ya dari yang pertama tadi kita baca, kalau 99 catatan gulungan perbuatan kejelekan, perbuatan dosa, satu gulungan tersebut dibentangkan sejauh mata memandang. Ini apa namanya? Lebih ringan dibandingkan dengan la ilaha illallah. Ternyata bukan cuma itu saja, langit yang 7, bumi yang 7 beserta para pemimpinnya seluruhnya ini pun akan kalah beratnya dengan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi dalam timbangan amalan nanti daripada la ilaha illallah. Walidzalika lamma talaba Musa alaihi salam min Allah azza wa jalla ay yu'allimahu syai'an yudhakkiruhu wa yuthna alaihi wa yatawassalu ilaihi bihi wa yad'uhu bihi amarahu bila ilaha illallah. Oleh karena itu ketika Musa alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah sesuatu yang mana dia itu bisa berilmu dengannya. Ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepadanya sesuatu yang dia bisa berzikir kepada Allah, bisa memuji Allah dan bisa bertawassul dengan kalimat tersebut dan juga bisa berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut, amarahu bila ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Maka di sini menunjukkan akan keutamaan dari la ilaha illallah. Ini tadi yang pertama. Pelajaran yang penting yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, al-faidah tsaniyah itu wa minha hajatul anbiya'i litanbihi ala fadli tauhid. Tadi kan di sini terdapat kebutuhan para nabi. Kebutuhan para nabi dalam hal peringatan. Untuk diberikan peringatan tentang keutamaan tauhid. Perhatikan nabi pun masih memerlukan peringatan kepada mereka tentang keutamaan tauhid. Terlebih lagi kita, manusia yang biasa, yang tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jaminan mendapatkan ampunan. Maka tentunya kita harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Lebih semangat lagi dalam hal bisa mengetahui akan keutamaan kalimat tauhid. Ya. Sementara Nabi di sini, Nabi Musa alaihissalam, meskipun seorang Nabi, seorang Rasul, tentunya Nabi itu sudah dijamin masuk surga ya. Tapi ternyata di sini masih perlu peringatan tentang masalah tauhid. Kebutuhan para Nabi tentang masalah peringatan keutamaan tauhid. Ya, karena Nabi itu ya juga manusia biasa sebagaimana kita manusia. Ya, terkadang melakukan kesalahan. Akan tetapi karena Nabi bedanya dengan kita, kalau Nabi itu maksum, terjaga daripada kesalahan, maksudnya bukan tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Tapi terjaga itu maksum itu maksudnya adalah setiap kali melakukan kesalahan Allah langsung menegurnya. Inilah maksum. Bukan maksum itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Tapi maksum itu adalah ya, terjaga, maksudnya adalah ketika melakukan kesalahan langsung Allah Subhanahu wa taala menegur dengan diturunkannya ayat. Sebagaimana contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melakukan kesalahan yaitu ketika beliau membedakan antara mad'u, membedakan antara orang yang didakwai. Berarti kan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pembesar Quraisy yang diharapkan mereka itu bisa masuk Islam dengan dakwahnya beliau. Kemudian datanglah seorang budak. Sudah budak, sudah miskin, buta lagi. Yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada beliau dalam keadaan beliau sedang menghadapi para pembesar Quraisy. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam langsung bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, padahal dia itu betul-betul mau meminta ilmu kepada Rasulullah, minta diajarkan petunjuk kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berpaling dan bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum, membedakan, waduh ini bisa menurunkan derajat saya ini, bisa menurunkan harga diri saya ini. Kan demikian, kesannya orang kan demikian ya. Tapi ternyata Allah tidak. Allah menegurnya dengan turunkannya ayat, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bermuka masam dan berpaling. Ini sebagai teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepadanya seorang yang buta, an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu ya, bahwasanya orang ini datang untuk membersihkan dirinya. Berbeda halnya dengan orang yang tadi yang kamu dakwah tadi yang pertama. Maka di sini dalil di sini merupakan larangan bagi kita untuk membeda-bedakan orang yang didakwai. Ah, dia orang kaya, saya diundang, datanglah. Ini orang miskin enggak usah datang. Enggak dapat apa-apa kok. Ini jelas suatu kesalahan yang sangat fatal. Ya, jangankan kita Rasul jadi tegur, apalagi kita. Tidak boleh membeda-bedakan antara ya para orang yang didakwai. Dan Rasulullah orang yang sangat tawadhu. Perhatikan ketika beliau diundang oleh seorang tua, orang nenek-nenek yang sudah tua, yaitu neneknya Anas bin Malik, untuk jamuan makan saja, sekedar makan apa adanya saja, beliau datang. Bahkan digambarkan dalam hadis itu Anas menceritakan bahwasanya tikarnya saja sudah hitam karena sudah lamanya dipakai, tidak punya karena sangat miskinnya. Tapi ternyata Rasulullah datang kepadanya, bahkan di sana Rasulullah sempat untuk sholat di situ, untuk sholat sunnah di rumahnya itu, rumahnya orang miskin tadi. Maka sini menunjukkan mulianya Rasulullah, tidak membeda-bedakan antara orang yang perlu didakwai, orang yang mengundang, tetap datang. Ya. Maka ini merupakan contoh suri teladan yang sangat baik bagi kita, yang seharusnya kita mencontohnya. Seorang yang mengaku Islam, seorang yang mengaku sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, jangan membeda-bedakan. Kalau dijemput pakai mobil, ayolah berangkat. Tapi kalau berangkat sendiri, maaf dulu ya, saya lagi sibuk, banyak alasan. Ini jelas sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ya, terkadang ada yang pasang sarif bahkan. Kalau tidak sekian, saya nggak mau datang. Ini kan suatu sangat memalukan sebenarnya. Perhatikan kalau dia mengaku sebagai umatnya Rasulullah, seharusnya dia mencontoh bagaimana akhlaknya Rasulullah. Bagaimana teladan kita yang terbaik, uswatun hasanah. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tidak membeda-bedakan antara orang yang didakwai. Diundang di rumahnya si fulan karena dikaya, nggak usah datang lah.
atau datang. Tidak boleh. Jangan dibedakan antara orang yang berhak untuk didakwai. Ya, karena di sini, ya, sebagai suri teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya demikianlah hajat para nabi. Kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Hajat para nabi tentang tambih, peringatan, ya, tentang keutamaan tauhid. Para nabi masih membutuhkan akan peringatan. Para nabi juga masih membutuhkan akan nasihat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di sini mereka para nabi tidak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki, tapi mereka masih berusaha untuk mencari ilmu dan mereka masih membutuhkan kepada peringatan tentang keutamaan tauhid. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha at-tanbihu ila rujhaniha bi jami'il makhluqati ma anna al-katsira mimman yaquluha yakhfu mizanuhu li'adami sidqihi fiha. Faedah yang ketiga, di sini terdapat tambih peringatan tentang kuatnya, beratnya akan kalimat tauhid tersebut dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada. Ya. Akan tetapi bersama dengan itu, banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah ternyata timbangannya ringan. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya, li'adami sidqi fiha, karena tidak jujurnya. Tidak jujurnya dia dalam mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Padahal kalau dia jujur mengucapkannya, maka ini adalah suatu ucapan yang sangat mulia. Bahkan seluruh langit yang 7, bumi yang 7, dan juga semua para pemimpinnya, ini akan kalah dibandingkan dengan seorang yang mengucapkan kalimat tauhid dengan jujur. Tentunya dengan memenuhi 7 syarat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Inilah kalimat tauhid yang sebenar-benarnya. Kemudian selanjutnya faedah yang keempat dari hadis ini. Wa minha an-nassu ala anna al-ardina sab'un. Sab'un di sini sebagai khabar anna, ya. Khabar anna itu karena khabar anna itu kan marfu. Ya. Kalau isim anna al-ardin mansub, ya. Ini kalau dari sisi ilmu nahwu. An-nassu ala anna al-ardina sab'un kas-samawat. Di sini terdapat nas. Terdapat dalil yang sangat jelas, nas dari Rasulullah SAW, bahwasanya bumi itu juga ada 7. Sebagaimana langit juga ada 7. Ya, berarti kan Rasulullah menyatakan, "Lau anna as-samawati as-sab'a wa 'amirihinna ghairi wal ardina as-sab'a." Ada nasnya di sini. Jikalau seandainya langit yang 7 dan juga para pemimpinnya dan juga bumi yang 7, di sini nas terdapat padanya penetapan adanya bumi itu 7. 7 lapis. Sebagaimana juga langit juga 7 lapis. Ini dalil yang menunjukkan nas yang menunjukkan bahwasanya bumi dan langit itu sama, 7 lapis semuanya. Di ayat yang lain, di sebuah ayat yaitu surat At-Talaq, ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7. Ya. Allah yang menciptakan langit yang 7 dan juga bumi juga yang semisal, itu maksudnya 7, sama-sama 7. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bumi itu ada nas di sini, bumi itu 7 lapis, dengan langit juga 7 lapis. Ini perkara yang harus kita imani. Ya. Karena ini termasuk di antara tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengimani tentang segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Mengimani bahwasanya Allah itu Maha Pencipta segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Kita harus imani karena kalau di sana ada dalilnya maka kita imani sesuai dengan dalilnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, wa minha itsbatu 'uluwillahi ta'ala. Di sini terdapat faedah dalil tentang penetapan akan ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat al-'ulu, yaitu maha tinggi. Oleh karena itu kalau kita katakan Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Di sini terdapat penetapan tentang itsbatu 'uluwillah. Yaitu penetapan akan adanya ketinggian sifat 'ulu bagi Allah, dan 'ulu di sini ada 'ulu zat dan juga 'ulu sifat. Tinggi dalam hal zatnya dan juga tinggi dalam hal sifatnya. Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat yaitu permisal yang sangat tinggi, dan juga Allah juga zatnya maha tinggi. Yaitu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Kemudian terakhir di sini wa minha dzikrul mizan wa annahu lahu kifatan. Di sini juga terdapat penyebutan akan adanya mizan, timbangan amalan, dan bahwasanya timbangan tersebut memiliki 2 anak timbangan, 2 daun timbangan. Ini sudah kita sebutkan dalilnya tadi di awal pembahasan, yaitu di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103 dan juga surat Al-Anbiya ayat yang ke-47 tentang dalil
bahwasanya mizan tersebut juga ada. Penetapan adanya mizan, yaitu timbangan amalan yang harus kita imani, termasuk diantara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini 2 hadis yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan di hadis yang lainnya yang berkaitan dengan masalah keutamaan la ilaha illallah dari kitab Arba'un Hadisan fi fadli la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya kita cukupkan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.